Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajahallah. Amma ba'du. Saudara yang mulia, akhir-akhir ini kita mendengarkan kontradiksi terkait tentang perubahan lafaz azan dengan redaksi hayya 'alal jihad. Fenomena ini perlu dilihat pertama dalam konteks apa dia mengucapkan hayya 'alal jihad. Dalam hal aspek normatif agama yang termaktub di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kita temukan ada perubahan azan, di mana azan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pengalaman empiris spiritual sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat belum ada ketetapan tentang bagaimana cara memanggil orang untuk melakukan sholat. Redaksi dari berbagai hadis, misalnya kita baca saja kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, di dalam Kitabul Adzan, bahwa penjelasan beliau tentang azan ini sangat komprehensif. Beliau mengawali dengan pertama Kitabul Adzan, Kitabu Abwabil Adzan, menjelaskan tentang epistemologi azan. Beliau memberikan sebuah gambaran yang sangat objektif tentang makna azan. Al-adzan lugatan al-i'lam. Azan itu secara etimologi maknanya adalah pemberitahuan. Bersumber dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa adzanum minallahi wa rasulih. Itu adalah i'lam, pemberitahuan dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna azan secara etimologi. Kata azan itu sesungguhnya itu dia beristiqaq, bersinergi maknanya dengan uzun. Azan uzun. Karena azan itu diungkapkan dengan suara yang jelas, suara yang lantang, maka yang mendengar azan itu adalah uzun. Azan uzun, wahwal istima'u, yaitu mendengarkan. Penjelasan yang sangat komprehensif dari seorang ahli hadis, Imam Bukhari. Beliau katakan bahwa wasyar'an, yang namanya azan itu secara istilah, secara konsepsi syariah, secara terminologi agama, al-i'lamu, pemberitahuan, biwaktis sholati, dengan adanya tibanya waktu sholat. Dengan apa pemberitahuan dengan tibanya sholat itu? Bi alfazin makhsusatin, dengan lapas-lapas khusus, lapas-lapas tertentu. Maka dalam hal ini lapas-lapas tertentu itu adalah yang warid, yang datang penjelasannya dari sahabat Rasulullah SAW. Awal mula pensyariatan azan itu ya dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Imran bin Musairah qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsana Khalid al-Khadza'u an Abi Kilabata an Anas bin Malik qala dzakarun nara wan naqusa fadzakarul yahuda wan nasara fa umira Bilalun ayashfa'al adzana wa ayutiral iqamata. Ini tentang ya azan. Ya, dua-dua pada waktu azan, sedangkan mewitirkan menjadi satu-satu pada waktu iqamah. Hadis-hadis tentang awal mula pensyariatan azan itu bersumber dari dua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berangkat dari mimpi Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid mimpi yang dalam mimpinya dia ketemu dengan orang yang saleh, orang yang berbaju putih, menyuruh untuk ya tidak menggunakan cara Yahudi dengan loncengnya, ya, kemudian dengan Nasraninya, dengan trompetnya. Maka orang yang berada dalam mimpi sahabat Abdullah bin Zaid itu menyuruh untuk mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ungkapan lapas azan dari riwayat Abdullah bin Zaid ini diperkuat oleh mimpi sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Ternyata saya mimpi yang sama dengan ya, Abdullah bin Zaid. Dengan dua sahabat yang memimpikan akan lapas azan itu, maka Rasulullah SAW mentakrir, menetapkan bahwa lapas azan yang warid itu adalah ya seperti yang dijelaskan oleh Abdullah bin Zaid dan Umar ibn al-Khattab. Maka melihat alfazin makhsusah, lapas yang khusus itu, jika ada orang yang merubah lapas azan yang khusus tadi dengan redaksi-redaksi yang lain, maka tentu itu menyalahi sunnah, tradisi, atau menyalahi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa tidak dibenarkan orang mengatakan bahwa hayya alal jihad, sementara redaksi-redaksi sebelumnya mengatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seterusnya. Kemudian hayya 'alas shalah diganti dengan hayya 'alal jihad. Ini adalah sesuatu kekeliruan yang sangat besar, kesalahan fatal, karena bukan pada posisinya. Sesungguhnya kata hayya 'alal jihad itu tidak salah selama kita meletakkan pada posisi yang benar. Hayya 'alal jihad itu maknanya sangat universal. Jangan kira bahwa halal jihad itu hanya maknanya adalah al-qital, berjuang untuk membunuh orang-orang yang kafir misalnya. Justru perang itu disebut al-qital di dalam ya agama. Tapi kata jihad itu adalah maknanya jihadun nafs. Bisa juga memerangi hawa nafsu, memerangi ya kebodohan. Al-jihad alal jahalah, jihad alal jahal, jihad memerangi kebodohan. Bisa juga jihad itu maknanya jihad memerangi kemiskinan, jihad memerangi ketertinggalan. Jika pada posisi yang benar, tidak ada yang salah dengan kata hayya alal jihad. Nah, maka itulah perlunya kita memahami sesuatu itu dalam konteks yang benar. Tapi jika hayya alal jihad itu diawali dengan lapas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya, kemudian diakhiri dengan ya hayya alal falah, hayya alal falah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu menunjukkan bahwa dia sudah merubah redaksi azan yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perubahan redaksi azan itu juga ya, terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, ya, as-salatu khairun minan naum. Itu adalah ya, ungkapan ya, Bilal di saat ya, mau sholat subuh. Tapi ucapan Bilal bin Rabah ini, muazzin Rasulullah SAW ini, dibenarkan, ditakrirkan oleh Rasulullah SAW. Jadilah itu menjadi ketetapan yang sahih, yang warid dari Rasulullah SAW. Begitu ada musibah, ada malapetaka yang tidak mungkin orang melakukan sholat di masjid, terjadi perubahan redaksi. Sallu fi rihalikum. Di saat terjadi corona pada era-era kita saat itu, di mana kita tidak bisa sholat Jumat, sholat berjamaah karena ada sebab, ada illat. Sallu fi rihalikum. Itu perubahan redaksi yang ada nasnya, ada sumbernya, ada sebabnya. Tapi kalau merubah redaksi dengan hayya al jihad dalam konteks kekinian Indonesia, seolah-olah dia ingin memerangi ya, pemerintah yang sahih, pemerintah yang benar. Konteks ini sangat tidak dibenarkan, bahkan itu bisa menjadi dosa besar. Saudara, maka harus kita arif, harus kita bijak di dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu. Pemahaman agama yang baik adalah pemahaman agama yang bersumber dari Allah, bersumber dari Rasulullah, dan tentu kita bisa adaptasi dengan realitas sosial yang terjadi. Kita tidak bisa terkungkung dengan pemahaman kita sendiri. Kita tidak bisa mengklaim diri kita yang paling benar, orang lain tidak memiliki kebenaran. Disitulah letak kesalahan kita dalam beragama. Maka bagi kita, orang yang hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa dan negara, perlu kearifan, perlu kebijaksanaan, perlu adaptif dalam segala tindakan, dalam segala ucapan, dan segala perbuatan kita. Tidak semua apa yang kita katakan itu adalah bisa diterima oleh orang lain. Ya, meskipun itu benar, tapi caranya salah, bisa mengakibatkan ya, kesalahan fatal. Kalimat hayya 'alal jihad, jika diletakkan pada posisi redaksi azan, maka disitulah kesalahan yang besar. Tapi hayya 'alal jihad, jika kita letakkan pada posisi itu memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan, memerangi ketertinggalan, maka jihad disitulah yang paling esensi. Jihad mujahadah kita yang sangat dibutuhkan oleh Allah, oleh Rasulullah, dan oleh agama kita. Saudara, sekali lagi marilah kita ya, sikapi persoalan ini dengan baik. Sikapi persoalan ini dengan bijak, agar kita jangan ya, diadu domba. Kita bisa disusupi oleh orang-orang yang bisa memecah belah persatuan umat beragama, memecah belah persatuan bangsa dan negara. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perpecahan, dari segala malapetaka, dan kita selamat minad dunya ila daril akhirah. Demikian, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari dinamika yang terjadi di kita saat-saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.